ada satu hal yang sesungguhnya lebih berbahaya daripada korupsi ya. Dan ini nyaris tidak ada obatnya. Karena kalau korupsi itu ada obatnya. Pemimpinnya tegas, sistem hukumnya baik, pasti korupsi bisa diberantas. Kalau pemimpinnya lemah, ada obatnya. Pemilu yang jujur bisa menemukan pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik. Ada obatnya. Tapi kalau rakyatnya mayoritas masa bodoh dan bodoh, ini rasa-rasanya nggak ada obatnya. Anda bisa bayangkan sebuah negara yang demokratis itu, fasilitas pergantian pemimpin itu adalah pemilu. Di pemilu itulah rakyat memutuskan atau mengambil keputusan penting tentang seorang pemimpin. Di pemilu itulah keputusan rakyat dicetuskan atau ditentukan. Nah, kondisi tentang masa bodoh dan kebodohan itu ancaman yang sangat amat serius dan dia menjadi penghambat kemajuan bangsa. Kalau mayoritas rakyatnya bodoh dan orang-orang cerdas juga masa bodoh, Anda bisa bayangkan itu bahaya sekali. Nah, orang-orang yang bodoh ini dan masa bodoh ini ada dalam beberapa perspektif. Satu, orang yang masa bodoh itu adalah orang-orang terdidik. Orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Tapi dia masa bodoh dan tidak mau tahu. Dia memilih untuk diam dan mengiyakan kebijakan-kebijakan yang diambil meskipun merugikan negara. Karena dia berada dalam sistem dan dia mendapatkan manfaat dari kekuasaan itu. Sehingga dia cenderung memilih diam. Ini namanya masa bodoh. Padahal ini dilakoni oleh orang-orang hebat. Orang yang bisa profesor, bisa doktor. Mereka punya pengetahuan yang baik. Tetapi mereka memilih masa bodoh. Nah, sedangkan yang bodoh ini, kelompok yang bodoh ini adalah kelompok marginal. Memang rakyat miskin, kemudian kesempatan menimba ilmu itu juga kecil, sehingga lingkungan mereka berinteraksi juga terbatas. Sehingga pengayaan, pengetahuan tentang politik itu minim bahkan tidak ada. Ya, dangkal betul. Mereka ini tidak mengerti substansi dan urgennya kepemimpinan. Bagi mereka yang kelompok bawah ini adalah pemilu itu hanya momen dapat supermi, ya, dapat sembakau, suara bisa dijual, ditukar dengan uang, ya. Itu yang mereka jadikan landasan pikir. Pijakan mereka cuma itu, bahwa pemilu itu kesempatan mereka untuk mendapatkan uang. Ya, walaupun cuma seperak dua perak, yang tidak bisa menjamin hidup mereka sepanjang hayat gitu ya. Tapi mereka menganggap pemilu maknanya sekedar itu. Nah, bagi yang masa bodoh ini, pemilu itu nggak penting bagi dia. Yang penting orang yang didukung dia itu bisa memberi manfaat pada dirinya. Nah, ini dua hal ini yang menurut saya ancaman serius. Nah, karena satu sisi, orang-orang yang bodoh ini, dia tidak bisa mengambil keputusan penting di bilik suara. Padahal itu pengadilan rakyat yang paling istimewa. Dia akan memutuskan sesuatu yang berharga dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup negara yang di dalamnya ada jaminan tentang hidupnya akan makmur, akan sejahtera, ditentukan dari hasil pemilu. Nah, ini lebih bahaya. Nah, kalau sistemnya begini dan rakyat terus memelihara sikap bodoh dan masa bodoh, maka pemimpin juga akan terus memelihara gaya kepemimpinan yang ingkar janji, tidak tepati janji, bohongi rakyat, beli suara. Tradisi ini akan terus juga dipelihara oleh pemimpin-pemimpin kita. Karena mereka merasa pemilu bukan pengadilan buat mereka. Rakyat gampang dengan menyiapkan uang yang besar, mereka bisa membeli suara.
Sehingga kemudian ketika pemimpin-pemimpin ini mereka menjadi pemimpin, seringkali bertindak tidak sesuai dengan janji-janji di kampanye. Yang diincar adalah tahta dan kekuasaan dan uang. Menumpuk uang, menumpuk harta, ya, dengan mendirikan perusahaan kemudian menguasai sumber daya alam di negara atas nama negara, tapi mereka rampok dari dalam. Nah, ini situasi yang kita hadapi. Untuk apa mereka kumpulkan sumber daya uang yang banyak? Supaya pemilu mereka gampang beli suara. Karena tadi rakyat kita mayoritas bodoh. Jadi mereka tidak akan memikirkan bahwa saya ini di pemilu akan disanksi, di bilik suara saya akan diadili oleh rakyat karena saya telah mengingkari janji. Padahal janji kampanye itu adalah ornamen pemilu yang paling berharga. Itu perabotan pemilu. Jadi ketika perabotan pemilu itu tidak ada harganya, maka orang gampang, ya, sekali lagi orang gampang untuk mengingkarinya. Artinya bahwa janji itu tidak penting bagi mereka. Ketika dia sudah jadi, masa bodoh dengan janji. Nah, bagaimana kita mau tinggal landas menjadi negara maju kalau kemudian rakyat kita bersikap bodoh dan masa bodoh? Nah, ini berat problemnya. Nah, dengan situasi ini, negara itu mestinya melakukan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar. Bukan justru sebaliknya, negara terus memelihara kebodohan dan terus memelihara kemiskinan. Negara memelihara kebodohan dengan cara apa? Dengan cara menyiapkan bantuan, sembako, tidak melakukan edukasi politik. Negara juga tidak mau memperbaharui sistem pemilu yang mencerdaskan. Negara juga tidak mau kampanyekan betapa pentingnya sistem pemilu bersih, kepemimpinan yang baik. Mereka juga tidak mau. Mereka terus membiarkan kondisi ini berlangsung. Dan sebetulnya ini sekelompok orang. Cuma mayoritas rakyat ini masa bodoh dan tidak mau tahu. Akibatnya kita berada dalam sebuah kondisi yang sangat amat rumit. Saya mengatakan ini lebih bahaya daripada ancaman korupsi. Ini lebih bahaya daripada otoritarianisme. Ini lebih bahaya daripada sumber daya alam kita dikuasai oleh asing. Semua itu ada obatnya, tapi kalau bodoh dan masa bodoh nggak ada obatnya, kecuali kesadaran mereka, kecuali mencerdaskan mereka, membuat mereka mandiri. Maka syarat negara maju itu satu, rakyatnya harus mandiri dan cerdas. Itu yang paling penting. Korupsi dan lain-lain itu bisa dilakukan kalau pemimpinnya baik, rakyatnya cerdas mandiri, otomatis negara pasti maju. Nah, untuk menemukan pemimpin yang baik, rakyatnya harus cerdas. Supaya tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa ditipu. Kalau pemimpinnya bertindak seenaknya, rakyat kalau berdiri tegas, pemimpinnya pasti takut. Karena yang namanya kekuatan rakyat itu tidak ada tandingannya. Nah, problem di kita, rakyat ini seringkali membela yang salah. Seringkali mendukung walaupun pemimpin itu sudah berbohong. Nyata-nyata berbohong, nyata-nyata tidak melakukan apa yang dijanjikan, tapi membela. Karena rakyat kita masih dalam sebuah sistem subordinat dalam sosiologi kemasyarakatan kita, ya, sosiopolitik kita, ya. Jadi masyarakat kita ini masih disubordinat oleh elit-elit yang punya kepentingan. Nah, ini problem kita. Jadi, kalau kemudian ini tidak bisa kita selesaikan, maka harapan kita menjadi negara maju, negara makmur, negara sejahtera itu kecil sekali.